Yang menjadi ketua Badan Gizi Nasional harusnya itu ahli gizi. Dadan Hindayana itu kan ahli serangga. Sama sekali menurut saya tidak paham apa-apa soal gizi. Ya kalau suruh ngurusin kecoa mungkin dia paham gitu loh ya. MBG itu kan didesain sebetulnya untuk terjadi perputaran ekonomi. Saya nggak lihat itu terjadi. Data-data yang menunjukkan bahwa MBG yang sudah berjalan itu menciptakan lapangan kerja nggak ada. Buktinya malah lebih gila lagi ya. Makanan busuk, keracunan, ya kan? Bagaimana you can create multiplier? Pak Presiden nih kayaknya disuapin ini untuk ngomong datanya ini. Begini. Iya. Seharusnya kan kalau memang Pak Presiden benar-benar melihat fakta di lapangan dan berpikir independen, wah ini there is something wrong with this program. Dan harus gue pertanyakan. Dan kalau perlu gue pecat. Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang punya self interest. Ya kan? Sebanyak mungkin Pak Presiden tidak mendapatkan berita-berita yang negatif tentang Indonesia. Dan ini bahaya loh bos. Yang namanya birokrasi, apalagi kementerian, itu adalah simbol dari satu negara loh. Orang luar negeri kan lihat susunan kabinet lu siapa sih? Indonesia is not nice to invest in. Ada kemungkinan kuartal ketiga tahun depan kita mengalami zero growth atau negative growth loh. Ya, yang artinya apa? Recession. Kita mengalami satu structural problem yang sangat tinggi, institutional problem yang luar biasa, ya, pincangnya setiap sektor dalam ekonomi, agriculture, manufacturing kita lihat trending down. Terus ya dari 31% when Soeharto fell, ya kan, sekarang tinggal 18-19%. Ini kan long term issue ya. Demand side issue dalam jangka pendek ini kita lihat tabungan masyarakat nol, ya, PHK mulai berguliran. Bukan berguliran lagi, udah banyak banget yang di PHK. Udah banyak banget susah cari kerja ya. Yang saya khawatirkan adalah once di ekonomi ya kan mengalami suatu resesi, ini bahaya bos. Social stability at stake. Bisa terjadi lagi kerusuhan sosial yang mungkin jauh lebih dahsyat dari apa yang kita alamin kemarin ya, bulan ke Agustus September ya. Nah ini jangan pernah dianggap enteng oleh pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana terus. Nonton aja PhD 4K, program kesayangan kita. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Bersama saya, Pembida Hidayatullah. Yang, katanya mendekati akhir tahun ini akan terjadi volatilitas rupiah yang menarik untuk kita simak karena ini berbicara tentang masa depan ekonomi kita tentunya, dan kita juga banyak dikaitkan dengan gaya koboi dalam konteks ekonomi. Ya. Untuk menyaingi gaya koboi tersebut, saya undang seseorang ekonom yang juga rocker atau rocker ekonom. Prof. Ferry Laturi. Terima kasih luar biasa. Terima kasih inviting me. Yes, thank you Mas Pembida. Cowboy lawan rocker bedanya. Beda. Rocker punya soalnya dua. Oh gitu. Prof banyak mengkritisi masalah MBG. Padahal MBG itu kan didesain sebetulnya untuk terjadi perputaran ekonomi lokal yang per lokality gitu sebenarnya. Enggak terjadi itu. Ya, saya nggak lihat itu terjadi. Nggak, awalnya kan persepsinya kayak gitu kan sebenarnya. Gini, itu di mana gagalnya kira-kira? Itu bukan kebenaran ya, itu pembenaran. Oh. Beda ya dengan kebenaran ya. Nah sekarang kita lihat ya MBG udah berjalan. Ada nggak data-data yang menunjukkan bahwa MBG yang sudah berjalan itu menciptakan lapangan kerja? Nggak ada. Buktinya malah lebih gila lagi ya. Makanan busuk, keracunan, ya kan? Bagaimana you can create multiplier ya dengan produk seperti ini? Kan udah jelas nggak mungkin lah bos ya. Dan yang kedua saya bilang dari awal, MBG itu nggak harus dibatalkan, tapi berkasihlah mereka yang memang membutuhkan bos. Misalnya di daerah-daerah tertinggal ya, di Indonesia Timur tuh banyak sekali ya, dan tidak usah mematikan lokalitas usaha setempat, ya kan? Misalnya kantin-kantin sekolah ya kan, atau warung-warung di tempat lainnya ya, cukup dengan sistem kupon ya, dan ini nggak perlu makan biaya sampai 328 triliun menurut saya, cukup dengan 2-3 triliun ini udah bisa tercapai bos. Ya tapi kenapa harus mengeluarkan 328 triliun sementara mayoritas
mayoritas daripada anak-anak sekolah itu tidak membutuhkan loh. Ya kan? Kita lihat kan bagaimana Karena yang mampu pun dapat. Ya mereka masih mampu ke orang tuanya memberikan makan siang. Apalagi dengan keracunan kayak begini, saya khawatir banyak orang tua yang akan mengatakan, no, jangan kamu makan siang, BG. Kan bisa, ya kan? Karena jadi ada risikonya. Jadi mubazir gitu loh ya. Tapi kenapa kok nih Badan Gizi Nasional tidak mau ngalah? Bahkan seringkali mengatakan bahwa udah kelihatan ya ribuan yang kena keracunan, masih itu kan persentasenya cuma 0, barangkali cuma 1% dari 100% yang kita butuhkan. Ya wajar lah. Bagaimana kok ini mewajarkan sesuatu yang tidak benar? Itu kan ya. Bahkan kalau mau benar-benar jangankan ribuan orang loh, 6.000 orang lebih ya, 1-2 orang aja yang kena keracunan itu a question mark. Ya, padahal kan tugas daripada amanat konstitusi kita, pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Exactly. Dan ternyata ini meracuni. Nah, ya kita fair aja lah ya. Ini kan meracuni. Ini masukan juga buat pemerintah, ya kan ya. Ini kalau menurut saya cobalah direvisi lagi program ini. Oke, nggak bisa diberhentikan. Ya kan? Revisi lagi secara rasional. Tadi saya katakan berikan kepada memang yang membutuhkan di Papua sana, di Indonesia Timur sana. Kalau perlu naikin budgetnya dari 10.000 sampai 25.000. Toh paling juga habis cuma 5T, enggak 328T. Ya, yang kemungkinan ini menguap entah kemana 328T. Ya kan? Nah kemarin ada contoh bagaimana ibu itu bilang ngasih tunjuk videonya bahwa isinya cuma tempe sama semangka atau apa. Nah ini nggak sampai 10.000 loh. Lantas dibayar 10.000 itu kan berarti dikorup. Iya. Iya kan? Kan harus cari untung juga mungkin, enggak? Enggak. Mungkin yang memberikan vendornya atau dapurnya ya, mungkin dengan kayak begini yang seharusnya menu cuma 2.000 perak dibayar 10.000, nggak mungkin dong. Ya kan? Ya otomatis ya badan ini juga mikir, ngapain gue bayar 10.000? Gue bayarnya 2.000. Nah, 8.000-nya kemana? Iya. Kan begitu logikanya, ya kan ya. Nah ini sama sekali sejak awal saya udah bilang. Yang pertama adalah kembali lagi, yang menjadi ketua Badan Gizi Nasional harusnya itu ahli gizi. Ya, Dadan Hindayana itu kan ahli serangga. Maaf loh. Ya, kan serangga bergizi ya. Serangga bergizi, ya kasih makan nyamuk lah orang kan ya. Ini kan lucu gitu loh ya. Ini nggak akan terjadi di negara lain. Kalau seorang pejabat misalnya Badan Gizi Nasional itu memang benar-benar harus ahli dan pakar gizi. Begitu juga personil yang di bawahnya dalam operation itu harus memang paham gizi. Ya, ini malah kita lihat malah baju-baju hijau loh di dalam jajaran kepengurusan BGN ini gitu loh ya. Dengan ketuanya Dadan Hindayana yang sama sekali menurut saya tidak paham apa-apa soal gizi karena bukan bidangnya. Dia kan sekolahnya kan ya IPB, lantas mengambil spesialisasi serangga. Ya kan? Ya kalau suruh ngurusin kecoa mungkin dia paham gitu loh ya. Ya atau nyamuk ya, tapi tidak ngurusin manusia dengan gizinya. Kan aneh ya. Gitu loh. Prof, kira-kira kita bisa optimis nggak di dalam konteks melihat rupiah ini katakanlah ke ujung tahun ini. Berapa kira-kira rupiah di ujung tahun terhadap dolar? Ya sekarang aja udah mepet-mepet ke 17.000 ya. Dan sebelumnya terjadi gejolak yang kemarin kita alami akibat statement yang konyol gitu kan ya. Antara lain adalah menaikkan suku bunga dolar deposito di Indonesia ya kan. Itu juga sebelumnya memang susah untuk rupiah turun ke 16.000 terhadap dolar ya. Nah ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang saya sebut koplaknomics gitu. Nah itu antara lain adalah defisit fiskal kita yang makin melebar, ya kan, SDR kita yang makin tinggi ya, DSR, debt service ratio. Nah selebihnya juga program-program yang ultra populis yang tidak menghasilkan tenaga kerja, tapi menggerogoti kekuatan fiskal kita, ini membuat rupiah tidak bisa turun ke 16.000. Nah, kemarin klimaksnya ketika ada berita bahwa Menkyu memberikan instruksi kepada bank-bank himpara untuk menaikkan suku bunga deposito dolar. Ya otomatis orang switch lah ya dari rupiah ke dolar kan gitu karena dolar lebih atraktif ya. Nah, sekarang udah mepet-mepet ke 17.000.
NBI keep intervening ya, intervensi terus di pasar. Kalau tidak intervensi, saya rasa sih udah ke 17.000 ya. Nah, tapi kan intervensi juga ada ongkosnya, itu cadangan devisa kita tergerus, kan ya. Nah, sampai kapan intervensi ini bisa berlangsung? Saya masih lihat masih ada 3 bulan sampai akhir tahun. Saya ramalkan bisa mencapai 18.000. Ya, 18.000 ya terhadap Waduh, itu naiknya signifikan tuh 18.000 tuh. Wah, bukan signifikan lagi, sebab setahu saya di 16.500 saja BUMN semacam PLN ya, kan itu kan boleh dibilang paymentnya terhadap IPP ya itu kan dolar semua. dolar ya kan, sementara revenue-nya mereka collecting dari kita pemakai listrik itu dalam rupiah ya kan, ada mismatch ya. Nah, itu aja saya rasa bisa kaing-kaing PLN ya. Nah, berarti pemerintah harus memberikan subsidi lebih tinggi lagi ya kan ya, untuk PLN menutupi kerugiannya gitu kan ya. Nah, ini saya lihat sangat bad news sekali. Nah, klimaksnya kembali lagi pernyataan ini semua dikutip ya, bahwa Menkyu memberikan instruksi kepada bank-bank himbara menaikkan suku bunga deposito dolar ya menjadi 4%. Ini konyol gitu loh ya. Mungkin apa yang tertangkap di dalam benaknya Pak Menkyu ini adalah oke, supaya dolar tidak kabur dari Indonesia, capital flight, maka naikkan suku bunga dolar gitu kan ya. Nah, orang kan malah jadi terbalik gitu kan ya, melihat suku bunga dolar lebih tinggi, otomatis ini menarik sekali untuk konversi rupiah ke dalam dolar, kan begitu ya. Nah, capital flight itu terjadi sebetulnya pada saat konversi itu terjadi, ya kan? Oh, jadi walaupun dolarnya ada di Indonesia, tetap itu capital flight karena berubah ya. Karena tadi walaupun dolar ini dipindahin ke luar negeri, tapi kan exchange rate-nya naik. Iya, kan lebih menarik lebih menarik gitu loh ya. Pak Menkyu mungkin nggak paham gitu loh. Dia pikir yang namanya capital flight adalah dolar yang ada di bank-bank himbara ini atau di perbankan kita akan dipindahin ke Singapura, ke Hong Kong atau ke luar negeri. Nggak usah. Dolar itu bisa stay di sini gitu loh ya. Konversi itu sendiri udah merupakan quote unquote capital flight karena orang exit dari rupiah ke dolar. Ya, ini harus beli dolarnya kan? Iya, exactly ya. Artinya apa? Short rupiah, long dolar. Nah, ini udah capital flight, bos. Ya nggak usah dana itu pindah ke luar negeri, walaupun dana itu masih dolar, itu masih di dalam negeri, exchange rate-nya kan sama aja, ya kan ya, berubah juga ya. Nah, ini yang saya yakin tidak dipahami oleh Menkyu kita. Ya, jadi dalam pikirannya yang namanya capital flight itu adalah dolar ini yang ada di Bank Himbara pindah ke Singapura. Ya, itu kan kocak sekali ya. Iya. Padahal sudah berganti yang namanya rupiah jadi dolar pun itu sudah capital flight itu. Itu udah capital flight. Karena kan harus beli dolarnya kan. Karena harus beli dolarnya. It doesn't matter dolar di sini atau dia ada di Singapura di negara lain gitu loh ya. Tetap exchange rate-nya kan jadi berubah ya kan. Dolar jadi naik ya, rupiah turun under pressure. Nah, itu yang tidak. Itu juga yang menarik itu statement dari Menkyu juga bahwa sebetulnya banyak dana asing masuk tapi kok rupiah melemah. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Ini kalau ini hukum supply and demand ya kan, simple ya. Kalau lebih banyak dana yang keluar daripada dana yang masuk, ya kan ya, berarti kan ya artinya apa? Dolar, demand for dolar ya kan lebih tinggi daripada supply of dolar gitu kan, sehingga harga dolar naik. Nah, itu nggak bisa ngebohong ya, economic law works like that gitu, ya. Nah, kalau dibilang wah kok dolar masuk, ya mungkin aja dolar masuk ya kan, tapi yang keluar berapa banyak kan gitu. Ini kan kita kan free flow of capital. Kita nggak melakukan apa yang namanya seperti Cina ya, capital control. Tidak, kita free. Kita rezim devisa bebas kalau nggak salah bahasa Indonesianya ya. Nah, capital mobility is free, maka hukum yang berlaku adalah supply and demand. Ya kan, once demand is higher than the supply, ya maka harga dolar akan naik kan gitu ya kan ya. Ya oke, fine, you tell me bahwa dolar memang masuk ya, tapi yang masuk lebih banyak yang dibanding yang keluar lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Berarti kalau kita lihat dolarnya ini semakin kuat dan rupiah melemah, berarti yang harus kita antisipasi berarti harga energi ya. Ya, listrik pasti akan naik. Karena untuk kompensasi defisitnya tadi itu kan. Persis, BBM juga karena impor dalam dolar ya. Dalam dolar. Iya. Kita ngejual dalam rupiah. Dalam rupiah. Jadi di sinilah yang harus kita hati-hati. Nah, kalau harga energi naik ya, listrik dan BBM harus dinaikkan, otomatis pass through daripada harga itu ke barang-barang konsumen, maka inflasi akan naik. Iya, karena kan biaya angkutan itu pasti perlu energi. Exactly.
semuanya. Produksi perlu listrik, ya kan? Iya. Mau nggak mau ya mereka untuk mempertahankan margin mereka, perusahaan-perusahaan. Jadi inflasi akan berat banget dong. Iya, kalau saya lihat begini, inflasi sekarang memang masih rendah, ya kan? Kenapa inflasi itu rendah? Karena daya beli masyarakat itu drop. Ya, kita lihat juga ya di bulan-bulan di semester pertama berapa bulan itu 3 apa 4 bulan month on month terjadi deflasi malah. Iya, deflasi. Ya kan, bukan inflasi loh ya. Karena orang nggak mampu beli. Karena orang nggak mampu beli dan kita lihat juga di situ bagaimana indikator itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat, purchasing power of the society itu drops gitu loh ya. Nah sehingga kalau dikeluarkan angka 5,12% pertumbuhan ekonomi di Q2 ini kan jadi rame, ya, termasuk Celios malahan yang membawanya ke forum PBB, ya kan, bahwa ini nggak mungkin. Kenapa? Pertama adalah kembali lagi terjadi deflasi, ya, di semester pertama itu. Yang kedua adalah PMI, ya, Purchasing Manager Index, yang merupakan indikator ekonomi contracting atau expanding, ya kan, itu kan 3 bulan berturut-turut sebelum dirilis data itu 5,2, itu kan di bawah 50, jauh di bawah 50, yang menandakan bahwa ekonomi is contracting. Ya kan, artinya yang tadinya 5% pasti lebih rendah. Kedua, indikator yang lain adalah PPN, penerimaan pajak ya, PPN untuk negara, itu drop hampir 20% loh. Ya kan di semester pertama dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya. Transaksi turun lah, ya kan? Dan ini indikator-indikator yang memang yang mengatakan come on man 5,12%, ya kan? Pakai ngitung pakai kalkulator buatan mana kan gitu. Iya kan nggak masuk akal ya. Ini insulting my intelligence gitu ya. Kan sekarang kalkulator bukan pakai buatan. Kalkulator udah ada di Android sekarang sama di iPhone. Dia rupanya pakai si poa maksudnya. Dan itu bos. Jadi nggak masuk akal ya. Dan kembali kalau talking about rupiah, I'm not bullish, I'm so bearish ya kan. Masih ada 3 bulan ya kan. Kalau pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan yang memperkuat fiskal kita, ya kembali lagi ya, tetap dengan program-program yang pemborosan yang sangat dahsyat seperti MBG, apalagi ada KMP yang berapa tuh memerlukan dana 200 triliun, 240 triliun something ya. Ini bisa jadi rupiah dolar akan terbang ke 18.000 by the end of this year. Ya. Nah, Desember ya. Nah, kembali lagi ya kita lihat bagaimana kemarin juga ya small thing kayak Shell misalnya. Ya Shell tutup ya kan akan kabur gitu loh ya. Nah, ini memberikan juga warning kepada pemerintah di satu pihak dan juga memberikan satu katakanlah informasi kepada dunia luar. Indonesia is not nice to invest in. Gitu loh ya. Coba bayangin. Company sebesar Shell itu bukan company abal-abal loh. Oh iya, ya kan? Kalau sampai semua business people atau negara-negara lain yang mau FDI mengetahui bahwa such a big company sampai mundur dari Indonesia, then there must be something wrong with this country kan gitu ya. Ngapain gue invest di Indonesia? Ya kan ya, mendingan cari Vietnam yang seksi, India juga seksi, ya kan, mungkin Malaysia lebih seksi, ya kan, negara-negara dan bahkan even Filipina mungkin lebih seksi daripada Indonesia. Jadi I bet ya kan foreign direct investment itu akan drop significantly ya from now onwards ya, apalagi tahun depan gitu kan ya. Sehingga saya meramalkan sama teman-teman ya kan, saya bilang ada kemungkinan kuartal ketiga tahun depan kita mengalami zero growth atau negative growth loh ya, yang artinya apa? Recession. Ya, nggak bisa lagi ya. Dan menurut saya juga sekarang rezim ekonomi sudah berubah ya kan. Kita mengalami satu structural problem yang sangat tinggi. Institutional problem yang luar biasa ya. Kalau ngomong structural problem adalah pincangnya setiap sektor dalam ekonomi, agriculture, manufacturing kita lihat trending down terus ya, dari 31% when Soeharto fell ya kan, sekarang tinggal 18-19%. Ini kan long term issue ya, sampai dia trending down terus ya. Terjadi apa yang namanya premature deindustrialization ya, deindustrialisasi yang prematur gitu loh. Itu long term atau supply side issue. Demand side issue dalam jangka pendek ini kita lihat tabungan masyarakat nol ya, PHK mulai berguliran. Bukan berguliran lagi, udah banyak banget yang di PHK. Udah banyak banget susah cari kerja ya. Yang saya khawatirkan adalah once di ekonomi ya kan mengalami satu resesi, ini bahaya bos. Social stability at stake.
Bisa terjadi lagi kerusuhan sosial yang mungkin jauh lebih dahsyat dari apa yang kita alamin kemarin ya, bulan ke Agustus September ya. Nah, ini jangan pernah dianggap enteng oleh pemerintah. Nah, jadi apa yang kita bawakan tema ini hari sebetulnya masukan ya, bukan kritik aja tapi masukan ya, memberikan istilah come on man, hati-hati man, ya kan? Karena masyarakat kita ini sekarang, dan gejala keserusuhan sosial bukan lagi unique in our country, tapi ini gejala sosial di region loh. Ya kemarin kita lihat Nepal ya. Regional. Nepal kita lihat ya. Bahkan the world ini ya. Ini bahkan the world. Ya kan ya, London juga kemarin ya. Ya kita lihat Prancis juga Belanda ya. juga. Ya, Belanda juga ya. Ini udah menjadi satu, ya karena tadi kita hidup di dalam era teknologi informasi ya. Apa yang terjadi saat ini di sini itu all over the world bisa ngelihat gitu loh ya. Apa begitu juga apa yang terjadi di Nepal, apalagi Nepal itu kan gara-gara cuma mereka dilarang ya. Ini istilahnya ya. Pakai apa namanya? Sosmed ya. Gen Z tentu ya, merasa waduh sangat terpukul sekali ya. Ya, dan di sini kita lihat juga ya bagaimana sekarang ini dengan bonus demografi, dengan young age population umur 27, 28, tapi nggak ada kerja. This is a ticking time bomb, bos. Ya, agreed. This is a ticking time bomb. Makanya saya bilang kalau sampai jangankan 0% ya, kita cuma bisa tumbuh 2% aja, ini nggak bisa absorb labor force ya. Ini pasti akan meninggalkan pengangguran yang lebih banyak ya kan, meningkatkan pengangguran yang lebih banyak. Tentu kemiskinan juga akan lebih masif ya. Nah, sedikit aja terjadi percikan, ini bisa gila ya ini. Makanya saya bilang ini sangat, this bomb ya, this ticking time bomb ini punya daya eksplosif yang sangat luar biasa. Nah, kalau kemudian Prof diminta sarannya di dalam konteks mengantisipasi ya, terutama di dalam menahan gejolak nilai rupiah yang terus melemah ini, kira-kira ada tipsnya apa? Ginilah, kalau menurut saya kembali lagi, suatu currency tidak terlepas dari fundamental ekonomi, ya kan? Yang harus sekarang dikerjakan oleh pemerintah adalah bagaimana mempromosikan Indonesia ya sebagai tujuan investasi, sehingga orang datang bukan pergi ke Vietnam, ke India, tapi juga melirik Indonesia ya dari dalam portofolio investasinya. It is FDI, ya kan? Dengan FDI you can create jobs, ya kan? Dengan FDI you can learn from them, teknologi transfer kayak Cina gitu loh ya. Tapi ini kan masalahnya sejak awal saya udah curiga, slogannya adalah pro rakyat. Ini menakutkan loh untuk investor, ya kan ya? Karena apa? Seharusnya kan pro bisnis, ya kan? Karena apa? Yang menciptakan lapangan kerja itu kan bisnis, bukan government loh, ya kan? Nah, lebih lucu lagi pernyataan daripada Ketua Bappenas atau Menteri Bappenas kita, Rahmat Pambudi, ya, itu ada buktinya kalau nggak salah ya, bulan April atau bulan Mei dia bilang bahwa MBG lebih penting dari lapangan kerja. Loh, ini kan dahsyat loh. Ini kan itu menteri ya? Loh. Itu menteri loh. Dan profesor pula gitu kan. Iya. Mungkin karena profesor nggak pernah bekerja, jadi nggak tahu rasanya nggak bekerja. Ya nenek-nenek juga tahu lah, orang kerja lebih penting gitu loh daripada dikasih makan gratis gitu kan ya. Nah kayak gini-gini, ini sangat luar biasa koplaknya ya. Dan yang kedua juga lihat, orang luar negeri kan lihat susunan kabinet lu siapa sih? Kabinetnya kan susunannya, maaf ya di mata saya, siapa sih mereka itu, maaf aja, selain orang-orang politik yang mungkin buat saya adalah yang pernah berjasa kepada presiden untuk menjadikannya presiden gitu loh ya. Ini kan sama sekali berbilang yang namanya birokrasi, apalagi kementerian itu adalah simbol dari satu negara loh, ya kan? Siapa yang ada di situ gitu kan ya. Nah, udah gitu ambil lagi Menkyu yang katanya koboi, statementnya aneh gitu loh, ya kan? Nah, saya kasih contoh lagi statement yang aneh. Oke, kita akan kasih insentif kepada orang-orang yang parkir uangnya di luar negeri, ya kan, supaya dia masuk gitu. Nah, nggak ada insentif selain investment opportunity. Dengan adanya investment opportunity, duit dengan sendirinya akan masuk ke Indonesia, ya kan? Tapi kalau tidak ada investment opportunity, ngapain masuk ke Indonesia? Dan ngapain juga pemerintah bawa masuk duit itu ke Indonesia? Kalau tidak ada investasi, kalau duit itu nggak dipakai kok, malah bisa menjadi beban bank, ya kan ya? Kalau bank itu cuma menerima duit dari luar, tapi tidak bisa mengalokasikannya berupa kredit karena tidak adanya investment opportunity. Ya, nah itu aja saya lihat Menkyu ini tidak paham gitu lah tentang how the economy works gitu ya.
Jadi sangat berbahaya sekali. Kalau yang kemudian memindahkan apa namanya tuh dana di BI yang 200 triliun Ya itu juga lucu. perbankan, Ya kembali lagi, 200 triliun ini kalau dia bilang bisa menggulirkan ekonomi, it is a big, maaf aja ya, a big nonsense. Ya, suppose duit yang tadinya. Tapi kan asumsinya dia bahwa nggak ada uang yang beredar yang cukup di dalam konteks. No, salah. Duit beredar itu sangat cukup. Contohnya adalah undisbursed loan. Ya, di perbankan, artinya kredit lain yang sudah dibuka tapi tidak dicairkan, itu 2.731 triliun. Ditambah 200 triliun ya sama aja ngegaramin laut. Satu. Iya, ya kan? Iya. Money does not matter. Buat pengusaha, bukan berapa banyak uang yang ada di bank, tapi berapa tinggi suku bunga yang ditawarkan kepadanya. Saya pengusaha kan ngelihat lu ngasih lending rate ke gue berapa persen, bro. Ya kan? Kalau saya terlalu tinggi, nggak akan saya mau kan itu. Jadi bukan money matters, interest rate matters. Di sini aja dia tidak paham. Ngaku monetaris tapi tidak paham monetaris gitu ya. Jadi nggak penting buat pengusaha mau berapa banyak you inject money in the banking sector. It doesn't matter to me. Kalau bank bisa menurunkan suku bunganya, then I take it. Kan gitu logikanya, bos. Cost of fund, bukan berapa banyak money yang ada gitu lah ya. Jadi ini semuanya ya, ini ngaco semua nih ya, Menq yang dibilang cowboy ini ngaco menurut saya ya. Maaf aja ya saya katakan begitu, saya bisa buktikan kengacoannya 200T itu. Nah, kalau toh 200T ini katakanlah suppose 200T ini bergulir via kredit. Ya. Kita bertanya, tambahannya terhadap economic growth berapa? Kan gitu, ya kan? Suppose duit ini bergulir ya ke real sektor ya berupa investasi, berapa tambahannya bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kan gitu ya? Hitung-hitungan saya cuma 0,06%. Ada rumusnya tuh ya? Ya ada ya melalui ICOR. Oh, yang 6,7 sampai 7 ya. Jadi kalau umpamanya economic growth kita cuma 4,1% dengan tambahan 200 triliun yang memang it works very well, itu cuma 4,16%. Peanuts bos 200T. 200T berapa persen dari PDB kita? Gak nyampe 1% loh. Ya kan PDB kita 25 ribu ya 200 itu cuma hampir katakan 0,7% dari PDB kita. Bagaimana sih 0,7% bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi dari kondisi sekarang menjadi 6%? Nggak masuk akal. You must be lying. Anda pasti ngebohong. Gitu loh. Ya. Nah kalau kita pakai lagi kredit acuan ya, dengan kredit growth ya masuk ke 200T ya kan. Kredit sekarang ada 7.983 kalau nggak salah T ditambah 200T. Ini cuma mengangkat 0,11%. Nggak nyampe gitu loh ya. Kalau memang kondisi dan keadaan memang pertumbuhan ekonomi kita katakan 41,% ya. Ditambah 0,11%, cuma jadinya 4,21%, bos. Nggak bisa sampai 6%. Ya, jadi ini aneh. Makanya saya bingung nih orang sekolah di mana sih. Tapi kan statement di awalnya bagus sekali kan. Udahlah, nggak usah ribut-ribut dulu lah. Nanti kan juga kalau udah pertumbuhan ekonomi 8%, semua dapat kerja juga, semua akan sibuk bekerja, nggak sibuk demo katanya. Gini, orang sering salah sangka antara ekonom dengan pekerja ekonomi. Beda loh ya. Pekerja ekonomi itu kerjanya bikin tabel-tabel ya dari angka-angka, lantas bikin cat-cat, bikin grafik-grafik. Bukan analis, bos. Ini analis masih mending ya kan. Ini bikin cat-cat, grafik-grafik, tabel-tabel. Saya lihat juga papernya ya dari Purbaya Yudisadewa yang mengatakan ekonomi bisa tumbuh 8%. Loh, lantas dia jumping ke konklusi dari grafik-grafik, dia jumping ke konklusi bisa 8%. Ini saya bilang dari mana? Modelnya mana? Kan harus you have to play with model dalam ekonomi. Ya kan? Variabel apa yang independen, variabel apa yang dependen, ya kan? Input output analisanya bagaimana semuanya. Ini nggak ada, cuman tabel-tabel, grafik-grafik lantas jumping 8% bisa. Ya kan? Kalau kita angkat money supply. Lah, kan aneh. Ini dan maaf aja ya menurut saya ini sih karya tulis anak SMA gitu. Ya bukan seorang dokter dari Purdue. Purdue University. Iya. Prof, tapi kan sebenarnya juga banyak yang mau investasi di Indonesia. Buktinya kan ada Patriot Bonds yang dikeluarin untuk Danantara, tiba-tiba langsung laku tuh. Padahal bunganya rendah. Gini.
Kenapa ketawa? Gini, kalau Anda mengeluarkan bond, biasanya itu ada prospektusnya. Tuh. Ya kan ya. Di dalam prospektus itu, uang itu nanti akan dipakai untuk proyek apa aja. Tuh. Saya nggak lihat prospektusnya. Saya nggak juga lihat Danantara punya project in the pipeline to be invested, ya, to put the money in. Tidak ada. Jadi ini maaf aja. Tapi udah dibeli loh. Udah diinvestasikan oleh. Ya saya nggak tahu, mungkin juga ya bisa 60 triliun. Ya mungkin juga dipaksa, bisa aja kan ya. Oh, karena konglomerat-konglomerat dipaksa bisa. Iya bisa aja. Ya pembelinya kan konglomerat yang mungkin ketakutan gitu kan ya, takut dia apa-apain ya. Reserve ini ya udahlah, anggap aja duit hilang gitu kan ya. Ya kan logikanya gini bos, kembali lagi sama lah kayak IPO saham ya, mau issuing bond itu ada prospektusnya ya kan, lantas uang itu akan terima untuk refinancing utang jatuh tempo atau untuk investasi di sektor ini, di sektor itu dengan IRR sekian, maka kupon sekian bisa tercover berapa ratus % dari anticipated income. Itu kan memang finance kayak gitu. Ini nggak ada loh, cuman Patriot Bond, nama aja Patriot. Ya kan artinya lu harus berjiwa patriot. Kalau mau dianggap nasionalis. Iya, ya kan. Nah, kalau saya melihat begini, ya kan ya, kalau saya jadi Danantara, dapat 2% kupon yang saya issuing mau diambil, saya beliin aja SBN uang itu 6,7%. Udah ada spreadnya ya? Spreadnya 4,7% dari 60 T. Bukan lumayan lagi, itu 2,5 T per tahun loh, nggak ngapa-ngapain. Tapi jadi beban negara lagi dong kalau kayak gini. Nah, seharusnya gini, ada dua bos. Dalam kasus Danantara, kalau issuer daripada bond tadi adalah entity yang ada di dalam masyarakat, misalnya PLN, Pertamina, Telkom, ya kan, itu tidak menjadi beban negara. Iya. Ya kan? Tapi kalau yang issuing bond ini adalah Danantara itu sendiri sebagai super holding company, ya kayak MDB ya di Amerika, itu nanti ujung-ujungnya ini sovereign risk. Ini negara yang harus jamin loh kalau menurut saya. Ya kan? Walaupun nanti ujung-ujungnya negara bilang gua kagak punya duit, yang minjem siapa, gua bisa aja terjadi. Tapi by legal standar, ya kan, ini harusnya jaminan negara. Oh. Nah, kalau terus kemudian tidak ada prospektusnya tadi, investasinya di mana, berarti si Danantara punya kebebasan untuk investasi kemana aja dong? Ya kan masalahnya sekarang gini, pernah nggak kita dengar ada proyek yang mau digarap Danantara? Kan semua cuma omong-omong, ya kan hilirisasi. Tapi kan banyak perusahaan di bawahnya itu, Prof. Ya kalau tahu banyak kan senggangannya dia bisa kasih kata gini, ya uang 60 T ini 5 T untuk ini katakanlah karya-karya, ya kan, 5 T lagi untuk rumah sakit misalnya ya, 5 T lagi untuk katakanlah yang lain lah ya, whatever itu ya kan, ini kan nggak ada ya kan, cuman Patriot Bond size so much, kupon 2%, that's it. Udah aneh. Kan ada apa tuh PSN yang disampaikan nggak lari ke situ juga. Ya kalau PSN kan ketahuan bos, misalnya you mau bangun kawasan ekonomi khusus misalnya ya kan di daerah mana ya kan, FS-nya juga udah ada gitu kan ya, bahwa ini potensial tenants-nya akan sekian banyak ya kan, revenue that you can get so much every year sehingga it covers the cost of fund. Ini kan nggak ada. Ya saya orang finance ya. Iya. Ada yang menarik statement daripada Menkyu lagi, itu adalah penyerapan ini harus dikawal agar kemudian tercipta disbursement pertumbuhan ekonomi dikarenakan penyerapan yang jadi pada disbursement uang keluar gitu ke lapangan. Gini, itu masuk akal nggak, Bro? Yang dikawal itu? Yang 200 T tadi? Bukan yang 200 T. Jadi setiap penyerapan di setiap kementerian terus dikawal agar cepat terjadi penyerapan. Ya gini. Bukan yang terbalik ya, kita itu kan cash basis toh. Iya. Artinya sebenarnya kita nunggu duitnya ada, bukan masalah penyerapannya terlambat. Ya kalau duitnya kagak ada bagaimana? Itu kan ya sebenarnya. Iya. Kan? Dan kita tahu sejak awal pemerintahan ini berdiri, ya kan, administrasi negara ini kalau menurut saya parah. Ya. Kan pertama dipotong 306 T katanya efisiensi, ya kan, entah kemana nanti itu duitnya, ya kan ya, sementara realokasi kan. Iya, berarti banyak KL yang barangkali juga belum turun duitnya,
ya kan ya. Nah ini kan administrasi yang compang-camping kalau menurut saya ya. Nah bagaimana Anda mau mengawasi administrasi negara yang compang-camping gitu kan, kecuali Anda mau membenahi, ya kan ya. Kalau membenahi tadi you told me ya kan ya kita mau diawasin duit cash kagak ada, gimana yang mau diawasin, kasih gua dulu cash. Kan gitu, ya kan? Nah, bahwa setiap kelembagaan, kementerian ya dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya baru diawasi setelah cashnya ada, kan gitu ya. Nah itu juga setiap ini kan punya RKAP ya kan ya bisa dilihat dari situ bener nggak sih alokasi lo, ya kan semuanya. Nah ini saya lihat acak adut gitu. Prof, satu lagi nih, kita tuh ada kupon dengan 2% dari Danantara, terus dari SBN berapa? 6,5 ya kira-kira? Iya, 6,5%. Terus SBRI berapa sekarang? Sama lah, sekitar segitu. Tapi kok ada beda-beda besaran-besaran kupon ini? Bukan kupon, yieldnya ya. Yieldnya artinya ya return ataupun bunga lah dalam konteks interest. Ini common nggak praktis seperti? Bukannya di dalam satu negara seyogyanya ada satu basis referensi yang clear? Ya sebetulnya gini. Berjenjang turun ke bawah gitu. Kalau ini kan ada levelnya hampir sama. Iya, basically ya itu semua yield itu tergantung daripada risk profile. Oke. Berbeda-beda ya. Yang kedua adalah tenor jangka panjangnya, ya kan ya. Yang ketiga adalah kurva yieldnya, ya tergantung inflation expectation, ya kan. Nah ini semua matters, itu variabel-variabel yang menentukan ujung-ujungnya SBRI sekian, ya kan, SBN sekian, ya yieldnya ya. Tapi basically kalau bond yang diissuing oleh pemerintah dengan bond yang diissuing oleh Bank Sentral itu hampir nggak beda risiko profilnya. Harusnya dengan tenor yang sama, ya kan, yieldnya juga sama, gitu lah ya. Nah berbeda kalau umpamanya pemerintah bilang begini, oke, saya issuing bond, yang beli adalah Bank Sentral, BI. Nah, untuk membayar bond ini, BI mengeluarkan surat utangnya sendiri, SBRI, ya kan ya. Nah, ini bisa lebih tinggi di market, ya kan, dibandingkan issuing bond pemerintah ke BI. Nah, ini dalam kerangka burden sharing. Betul. Ya kan? Nah, ini aneh, burden sharing itu harusnya cuma terjadi pada saat-saat adanya external shock atau force majeure seperti COVID. Ya kan itu memang dihalalkan, justified ya kan by that event, ya kan ya, yang kita nggak bisa lain selain harus burden sharing. Nah sekarang burden sharing ini mengindikasikan bahwa kita sama parahnya seperti pada waktu COVID, kan begitu. Betul. Ya kan ya. Jadi bagaimana mau ngomong kita bisa 8%, 6% ya dengan kondisi seperti itu, ya kan. You cannot cheat the market gitu kan. Nah inilah yang membuat pressure on our currency itu luar biasa. Model untuk sebetulnya kalau tidak ada first mayor tadi, modelnya harusnya kayak gimana? Ya pemerintah nggak usah harus lewat BI, langsung aja ke market. Keluar. Iya. Bisa nggak diabsorb sama market kan gitu. Jangan-jangan kredibilitasnya belum bagus. Ya kalau ngelihat kayak sekarang bos, ya kan kembali lagi ya. Nah saya perkirakan ya kan pemerintah sendiri udah merevisi APBN-nya untuk tahun 2026 ya kan, bahwa defisitnya itu bertambah ya kan, dari 628 per 229 menjadi 678 per 689 tahun depan ya kan. Nah untuk bayar utang aja nanti itu 700T loh sekitar tahun depan. Oleh karena itu pemerintah berencana untuk kembali lagi berhutang sebesar 1.400T sampai 1.500T mengeluarkan utang baru gitu kan ya. Nah, di samping untuk menambal defisit juga untuk membayar cicilan dan utang pokoknya yang jatuh tempo, kan gitu, ya kan ya. Nah, ini semua kan istilahnya gali lubang tutup lubang ini bos. Siapa yang percaya dengan pemerintah yang tiap hari cuman kerjaannya memikirkan gali lubang tutup lubang ya. Sementara kita lihat in the real sector bagaimana orang susah cari kerja, bagaimana PHK berguliran, bagaimana rupiah under pressure, ya kan. Nah ini problemnya, bahwa pemerintah doesn't know, nggak tahu, sama sekali tidak punya pengetahuan apa-apa untuk mengatasi ekonomi kita. Oleh karena itu saya katakan bukan tidak mungkin loh kuartal ketiga tahun depan ekonomi kita tumbuh 0%. Artinya resesi. Dan ini sangat berbahaya sekali karena impact-nya adalah on social stability. Ya kan, bukan tidak mungkin lagi. Ini warning loh. Ya kan? Bukan saya mengharapkan. Dulu kan kita udah pernah bahas juga tentang potensi terjadinya kerusuhan.
Dan itu kejadian terjadi. kan. Dan kejadian. Waktu itu Prof perkiraan September, tapi lebih awal ternyata. Iya, ternyata Agustus sudah terjadi. Saya perkirakan September akan terjadi kerusuhan sosial. Pada waktu itu bulan Desember tahun lalu, saya bilang kuartal ketiga, di April saya bilang ini September bisa terjadi. Kenapa? Very simple, bos. Masyarakat kita lihat di tengah jalan dengan bonus demografi yang luar biasa. Mereka yang lulus kuliah cuma bisa jadi tukang ojek, ya kan, betapa susahnya cari kerja. Tabungan mereka dari 3 juta tahun 2019 dipleting sampai ke 1,2 juta dan sekarang mungkin udah 0. Bos, frustrasi, bos. Ya kan, anak muda yang hidup ya tanpa harapan, itu bahaya loh. Iya. Bahaya tuh ya. Itu bahaya banget. Di Nepal juga Gen Z-nya yang bergerak. Oh iya, di Nepal juga seperti itu. Ya kan? Hidup harus punya harapan, dan harapan ini makanya saya katakan tugas pemerintah yang paling utama bukan menyediakan makan bergizi gratis, tapi menciptakan lapangan kerja. Salah itu makan bergizi gratis. Pertama, we have no money for that. Yang kedua, it doesn't work at all. Yang tidak menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga adalah itu pemborosan. Ya, yang keempat adalah kembali lagi bukan tidak mungkin. Ini proyek-proyek yang bisa dikutilin, gitu loh ya. Ya, menggerogoti APBN kita. Nah, makanya aneh pada waktu Menteri Bappenas menyatakan bahwa MBG lebih penting dari lapangan kerja, saya bingung ini sekolah di mana, gitu loh ya. Ya, dimanapun juga yang namanya pemerintah itu tugas utamanya adalah job creation. Padahal kan Bappenas tugasnya menciptakan lapangan kerja kan? Lapangan kerja, bukan ngurusin makan bergizi gratis. Tapi karena si Dadan mungkin temannya dia, ya dia bela temannya lah. Oh. Perkoncoan. Ya mungkin ya, saya ngeliat begitu. Ya saya kenal dua-duanya. Tapi gini Prof, kan orang kalau Prof yang nyinyir kan orang bilang, itu mah Ferry aja gitu kan kata mereka gitu. Kira-kira yang sharing the same opinions dengan Prof siapa aja? Oh banyak, saya nggak enak tuh sebutinnya ya. Enggak, maksudnya itu dalam konteks pasar ini lebih banyak atau lebih sedikit? Pakai persentase ya? Waduh, bos. Makin lama makin banyak. Makin lama makin lebih setuju dengan yang Prof. makin setuju. Jadi ini bukan ini Ferry aja, bukan nggak bisa digituin. Enggak, ini di WA grup saya ini makin tambah orang loh, ya, yang setuju dengan saya ya. Bahkan kalau memang majority opinionnya seperti itu, terus kenapa jadi ndablek? Mohon maaf nih, kan di mana-mana sebagai pemerintah you have to listen ya. Sebagai penguasa you have to listen gitu kan. Kamu harus mendengarkan apa yang menjadi opini sebagian besar orang di dalam, apalagi ahli, apalagi mengerti gitu kan. Gimana Bro? Saya khawatir begini, Pak Presiden ini ya kan, ya berita-berita yang beredar di masyarakat ini tidak masuk ke Pak Presiden. Ya, ada filter di tengahnya. Ya, filter ini adalah orang-orang yang berkepentingan, ya kan, ya, untuk supaya Pak Presiden tidak mendengar. Oh, jaga posisi. Ya, karena buat mereka ini menguntungkan, ya kan. Contoh kemarin, ya kan, bagaimana ID wartawan CNN diambil, ditarik ya. Padahal Pak Presiden tidak loh. Tidak Pak pernah Presiden menyuruh kan juga. ngomong, ya kan, ya nanti kita aturlah mengenai MBG, ya di luar pengetahuan Pak Presiden loh ini, ya kan, ditarik akhirnya dibalikin lagi juga. Walaupun akhirnya dibalikin lagi. Di situ ada indikasi bahwa Pak Presiden dikelilingi orang-orang yang punya kepentingan untuk pribadinya, ya, supaya Pak Presiden oke-oke aja. Karena si wartawan itu nanya spesifik masalah MBG. Ya kan. Pak Presidennya sendiri kan bereaksi positif, ya kan? Pak Prabowo kan bilang oke, nanti malah dia balik lagi gitu kan? Oke, nanti kita harus balik-balik lagi ya, ini kan masalah besar. Tapi kok dia nggak memerintahkan menurut saya untuk menarik ID-nya si wartawan? Ini ulahnya seknek ya? Ya. Ya? Kira-kira begitu. Kira begitu kan? Ya kan ini kan udah satu indikasi bahwa Pak Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang punya self interest, ya kan? Sebanyak mungkin Pak Presiden tidak mendapatkan berita-berita yang negatif tentang Indonesia. Dan ini bahaya loh bos. Karena kan bagaimanapun nahkoda harus well informed ya. Presiden yang harus mengambil keputusan, ya kan. Begitu juga saya lihat ya, bagaimana Pak Presiden ngomong, ya kan, mengenai MBG, ya kan, persis apa yang dikatakan oleh Dadan Hindayana. Jadi seolah-olah saya merasa gini, Pak Presiden nih kayaknya disuapin ini untuk ngomong datanya ini, begini. Iya, gitu loh. Yang 0,00 itu tadi keracunan sekian. Gitu loh ya. Seharusnya kan kalau memang Pak Presiden benar-benar melihat fakta di lapangan dan berpikir independen, wah ini there is something wrong with this program. Dan harus gue pertanyakan. Dan kalau perlu gue pecat. Kan gitu ya. Kalau statement yang keluar seperti itu Pak Presiden mendapat simpati.
Ya. Gila. Nah kita lihat juga bagaimana survei terakhir mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat pada presiden itu cuma 58%. Ya. Ini kan bukti sama sekali masyarakat. Bukan tidak mungkin loh. Dan jatuh lagi. Biasanya Pak Prabowo nonton podcast ini, mudah-mudahan langsung tahu, langsung sadar. Yang tadi itu. Saya tidak bermaksud menggoyang presiden. Saya tidak bermaksud menggoyang pemerintah, tapi please listen ya, bahwa segala program-program, kebijakan-kebijakan pemerintah ini salah. Ya kan? Bagaimana Pak Presiden ya, sebetulnya ini yang membahayakan Pak Presiden. Ya kan? Kalau ini tidak ditanggapi oleh Pak Presiden, malah mengeluarkan kayak semacam, wah ini nggak benar, ya salah menurut saya. Sebab ini program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini justru membahayakan posisi presiden loh. Kan harus bertanggung jawabkan presiden nantinya di mata masyarakat. Ya, walaupun secara legal nanti ke MPR tanggung jawabnya, tapi masyarakat kan bergerak. Ini Pak Presiden ini bagaimana sih? Kan gitu ya. Prof, kembali ke masalah ekonomi di dalam konteks tadi yang saya bilang, kalau dalam hal MBG kita stop, terus kemudian KMP stop, pokoknya hal-hal yang Koperasi Merah Putih maksudnya KMP, Koperasi Merah Putih di stop, terus apa lagi? Dan itu udah bisa lumayan sehat nggak? Ya gini, setidak-tidaknya ya kalau MBG di stop ya. Lantas KMP di stop, masyarakat investor melihat bahwa dia mulai berada di jalur yang benar. Tidak nge-short lagi ya? Iya. Mereka main long. Gitu loh ya. Ini kan dia market kan punya expectation ke depan kan ya. Nah next kita lihat program-program apa. Dan itu terbuka lebar ya. Maksudnya informasi itu terbuka lebar kan. Dari para investor itu. Nggak bisa ngebohong bos sekarang. Apa yang terjadi. Gini loh, kita sebelum kita mecahin gelas ini kadang-kadang orang udah tahu gelas bakal pecah. Malah mendahului gitu loh. Ya kan hyper rasional gitu ya sebutnya ya. Istilahnya itu ya hyper rasional. Jadi janganlah menyembunyikan fakta-fakta atau mencari pembenaran terhadap sesuatu wrongdoings. Ya, karena orang ujung-ujung melihat kebenaran, ya kan tidak menghargai pembenaran. Kalau Anda katakan ya ini kan kita baru proyek dari 1 juta orang yang kena keracunan cuma 6.000, cuma sekian persen, nggak nyampe 1. Rekaman men. Ya kan, 1 orang aja kena itu jadi perkara, apalagi 6.000 orang kan gitu bos. Jangan selalu mencari pembenaran bahwa pertama adalah kembali lagi proyek ini tidak menghasilkan apa-apa, ya kan? Proyek ini adalah pemborosan yang luar biasa. Artinya you are burning money for nothing, kan sayang. Sementara saya bilang begini, lo kasih gue 200 T, ya, nanti saya akan setor ke negara 2.000 T tiap tahun. Logiknya di mana itu? Green economy. I create jobs. Saya tuntaskan kemiskinan. Itu yang kita mau kerjain. Ya. Keren itu, keren. Green economy proyek kita. Iya, ya kan? Keren itu. Ya, kita bayar 3 kali UMR masyarakat setempat. Ya kan? Kita jual carbon credit and offshore yang beli. Ya kan? Nvidia, Microsoft, Exxon, BP, whatever. Ya, kenapa harus menghambur-hamburkan uang? Kasih ke kita 200 T, we create jobs, ya, kita ending the poverty. Selesai. No nonsense, kita udah bahas. Semuanya. Ngapain MBG? Jadi apa? Jadi tinja. Sorry to say that. Iya. Ya kan? Tapi that's kekuatan kita bos itu ada di nature base. Kembali lagi, kita harus sadar mengenai comparative advantage kita. Orang ngomong karena terjadi deindustrialisasi, maka kita harus reindustrialisasi. Come on man, you can compete with China, ya kan? Nggak mungkin lah. Ya dia bisa bikin barang lebih bagus dengan harga setengahnya dari kita, ya kan? Mau ngomong apa aja nggak mungkin. Yang kita bisa jual adalah nature kita, mother nature kita, greening the economy, sell the carbon credit, ya kan? Sektor yang menarik juga terkait dengan comparative advantage kita adalah tourism. Ya kan, kita lihat Indonesia Timur belum digarap loh. Raja Ampat malah mau dirusak. Bagus banget ya. Waduh, Raja Ampat malah mau dirusak.
Sudah ya kan? dirusak. Sudah dirusak dengan nikelnya. Ini kan Iya, sakit iya. gitu loh ya. Ya. Sesuatu yang bisa generating money malah dirusak oleh elit politik itu sendiri. Ya. Jadi ini semua salah. Persis Mas Popida bilang, itu proyek kita. Kasih kita 200T, kita bikin yang namanya Green Fund, ya kan? We Jadi, create jobs. 2000T ya kita kasih lah. 2030 kita bisa kasih tiap tahun loh dengan sovereign carbon credit yang kita bayar ke negara. Bukan tidak mungkin 2000T loh. Ya kan? Siap. Ini kan creating. Kamu kok nggak nyampe ke sana pikirannya gitu. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak By the tahu. way, Vera mau tanda tangan mutual recognition. Well, great. Wah, Iya jadi kan? good news juga Iya. dalam konteks progres itu. Iya, Nanti iya. kita sharing. Tapi anyway itu di luar daripada. Oke. Prof ini luar biasa banget. Saya dapat berbagai macam perspektif baru di dalam konteks melihat ekonomi kita. Nah mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke audiensnya PhD 4K. Silakan Prof. Oke, jadi gini ya, kalau menurut saya, apa yang kita bicarakan ini hari, ya kan saya dan Mas Popida ini, memberikan masukan kepada pemerintah, bukan dengan maksud menggoyang. Jangan salah sangka loh, ya kan? Saya juga nggak rela negara saya goyang, ya apalagi kalau sampai jadi Nepal. Wah, saya juga yang jadi korban, kita semua jadi korban. Nah, pesan saya kepada publik dan kepada pemerintah, tolong sampaikan apa yang kita bicarakan ini, dan untuk pemerintah, tolong dengarkan, ya kan? Saya tidak bicara tanpa alasan. Kalau saya ngomong selalu dengan alasan, dengan reason, ya kan? Dan bisa debat dengan saya kalau mengalami reason, ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh pemerintah, proyek-proyek yang ultra populis tadi, ya, seperti MBG, KMP, itu malah merongrong fiskal kita. Ya, KMP contohnya, kalau itu memakai dana perbankan bisa terjadi NPL, ya, NPL naik, juga akibatnya ekonomi kita babak belur, gitu loh ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah masukan yang artinya untuk memperbaiki kita semua. Ya, negara dan warga negaranya gitu loh ya. Tidak ada tujuan-tujuan politis. Saya sebagai ekonom tidak berkepentingan, saya non partisan. Ya, selalu saya ngomong berdasarkan fakta dan logika. FL. Ferry Latuhin. Fakta dan logika. Terima kasih Prof Ferry. Thank you. Ya, itu tadi Profesor Ferry Latuhin yang sudah kita membahas macam hal di dalam konteks ekonomi kita ke depan. Tentunya harapannya bukan hanya sekedar menyalahkan orang ataupun juga di dalam konteks ini menjatuhkan seseorang, tidak, tapi di dalam konteks menyadarkan bahwa dalam konteks ekonomi itu terjadi satu pattern yang harus diikuti, dan kalau pattern itu dilawan, ini justru malah kita akan terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Nah, intinya semangat dari podcast kali ini adalah untuk mengingatkan kita agar kita tidak masuk terjerumus kepada sesuatu yang lebih dalam tadi. Nah, pada akhirnya waktu yang membatasi kita juga, saya Popida Hidayatullah undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Wah, mantap ini.